Shalom KKS, salam sejahtera, damai sertamu. Kita belajar dari kitab Ulangan 25 dan 26 mengenai hukum Taurat yang keras. Seperti tertulis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sehingga kesannya tidak ada kasih dan pengampunan. Ulangan 25 ayat 1-12. Hukum Taurat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk dan berkepala batu sehingga hukumnya keras, walaupun mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari ini kita hidup dalam hukum kasih karunia, di mana tugas kita hanyalah memiliki hati seperti Tuhan Yesus dengan cara melakukan setiap firman-Nya. Tentang timbangan yang benar. Ini berbicara tentang berdagang atau berbisnis yang benar, bersih dan tidak curang. Walaupun engkau yang curangi tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, dan apa yang kau tabur pasti kau tuai. Ulangan 25 ayat 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tentang Amalek harus dihapuskan. Amalek berbicara tentang orang yang punya tabiat memukul dari belakang. Perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ada yang baik, tulus, namun ada juga yang oportunis dan cuma mau untung bagi dirinya sendiri saja. Orang-orang yang demikian suka memukul dari belakang. Di depan tampaknya baik, di belakang suka bergunjing, senang mengumbar kejelekan dan kelemahan orang. Janganlah kita bergaul dengan orang yang demikian, agar kita terhindar dari konflik batin. Tuhan sendiri berfirman, orang Amalek harus dihapuskan. Lebih tajam lagi, ini mengenai roh Amalek. Berhati-hatilah dengan roh perusak ini. Ulangan 25 ayat 18-19. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Amsal 1 ayat 25-33. Versi firman Allah yang hidup. Karena kamu telah mengabaikan nasihatku dan teguranku, pada suatu hari kelak kamu akan mendapat kesusahan dan aku akan tertawa. Kamu masih berani mengejek aku? Akulah yang akan mengejek kamu. Apabila kamu dilanda ketakutan, dan apabila kamu ditimpa kesedihan dan kesusahan, aku tidak akan menjawab ceritamu meminta tolong. Pada waktu itu, terlambatlah sudah, walaupun kamu bertekun mencari aku. Karena kamu tidak mau melihat kenyataan, tidak mau menghormati Tuhan, dan tidak mau mempercayakan diri kepadanya. Kamu membelakangi aku, dan mengabaikan nasihatku. Itulah sebabnya kamu harus memakan buah pahit sebagai akibat mengikuti kehendak sendiri dan mengalami segala ketakutan di jalan yang telah kau pilih. Karena kamu menjauhi aku dan menuju kematian, perasaan puas dengan dirimu sendiri akan membinasakan kamu, hai orang-orang bodoh. Tetapi semua orang yang mendengarkan aku akan hidup dengan aman, tentram, dan damai.
Itulah cuplikan dari kitab Amsal yang berisi hikmat dan pengetahuan. Jika kita banyak meluangkan waktu untuk merenungkan isi kitab ini, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Tentang persembahan, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang tulus hati dalam memberi serta taat dalam melakukan perintah Tuhan. Ulangan 26 ayat 18-19. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Perhatikan ini KKS. Orang yang rajin menabur pasti juga akan selalu mendapat tuaian. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, namun persembahan diberikan agar hidup kita terpelihara sempurna, dan dengan jalan demikian kita juga memenuhi salah satu hukum roh, yakni barang siapa menabur, ia pasti menuai. Persembahan dimaksudkan juga sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan telah melepaskan kita dari penindasan iblis. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, artinya iblis sedang menindasnya. Tuhan bisa memakai pelayanan seorang hamba Tuhan untuk menolong membebaskannya, dan orang tersebut dibebaskan dari penindasan iblis dan menyatakan syukurnya karena keselamatan yang dari Tuhan. Ulangan 26 ayat 2, versi firman Allah yang hidup. Kamu harus mempersembahkan kepada Tuhanmu di baitnya hasil pertama dari panenmu. Bawalah persembahanmu itu dalam bakul dan berikan kepada imam yang sedang bertugas. Katakan kepadanya, dengan persembahan ini, aku mengakui bahwa Tuhan Allahku telah membawa aku ke negeri yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Amin.